أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الرحمات وبفضله تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik hidayah serta inayahnya kita sama-sama kembali bisa melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Dengan harapan mudah-mudahan segala ibadah yang kita laksanakan di siang hari ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi yang mulia, Nabi akhir zaman, uswatun hasanah, teladan terbaik sepanjang masa, yakni Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula kepada keluarga beliau, para sahabat tabi'in, dan kita selaku umat baginda Rasul, yang mudah-mudahan kita mampu mengamalkan sunnah-sunnah beliau dan kita berharap mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib mengajak marilah kita sama-sama untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah. Dalam artian menjalankan perintah Allah dengan sebenar-benarnya dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa seseorang akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat.
Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam firman-Nya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian semua, sesungguhnya bekal terbaik adalah takwa. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan manusia, seseorang manusia akan mendapatkan kesuksesan dalam hidupnya. Itu tergantung manakala di akhir hidupnya dia mengalami husnul khatimah atau mengalami su'ul khatimah. Husnul khatimah adalah seseorang yang mengalami akhir hidupnya dengan baik, meninggal dalam keadaan baik, meninggal dalam keadaan di tempat yang terbaik. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan balasan kepada orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah dengan balasan surga Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, kematian yang buruk, Allah berikan balasan dengan balasan neraka. Al-Alamah Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab Sabilul Idhkar wal I'tibar bima ya'muru bil insani wa yanqadhi lahu minal amr. Kata beliau, ada 5 golongan manusia yang dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khatimah, yaitu kematian yang buruk. Yang pertama adalah al-mutahawinu bis salati, yaitu orang-orang yang suka melalaikan di dalam salatnya. Orang-orang yang senantiasa melalaikan salatnya. Kita tahu bahwa salat 5 waktu adalah kewajiban bagi umat Islam. Kewajiban bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salat merupakan amalan yang pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi salatuhu. Sesungguhnya amal yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah pada seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Jika salatnya baik, jika salatnya ditunaikan dengan baik, maka ia telah beruntung dan sukses dalam hidupnya, sukses dalam kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Dan jika salatnya rusak, artinya salatnya tidak ditunaikan, sungguh ia telah gagal dan rugi di dalam hidupnya, rugi, gagal baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua, manusia-manusia yang akan mendapatkan su'ul khatimah, kematian yang buruk. Yang kedua adalah wal mudminu lisyirbil khamri. Wal mudminu lisyirbil khamri, yaitu orang-orang yang suka mengkonsumsi minuman keras, yaitu orang-orang yang senang meminum minuman beralkohol, yaitu orang-orang yang senang meminum minuman atau memakan makanan yang memabukkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Semua yang memabukkan itu adalah khamr, dan semua khamr itu adalah haram. Oleh karena itu, minuman keras atau minuman yang memabukkan seperti narkoba dan sebagainya sangat membahayakan diri sendiri dan sangat membahayakan orang lain, sangat membahayakan kesehatan mental, terutama kesehatan fisikis. Orang yang senantiasa meminum khamr, itu ibadahnya akan terasa hampa. Kemudian pahalanya tidak berarti di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga,
golongan yang akan mendapatkan su'ul khatimah adalah uququl walidain, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu ketika Rasul pernah ditanya oleh para sahabatnya tentang dosa-dosa besar. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabatnya anil kabairi, tentang dosa-dosa besar. Qala, lalu Rasul menjawab, al-isyraku billah, yang pertama yaitu menyekutukan Allah, menduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia beribadah kepada selain Allah, dia beribadah kepada pohon, dia beribadah kepada benda, dia beribadah kepada roh-roh, dia beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Orang yang senantiasa durhaka kepada orang tua, maka hidupnya akan mengalami kematian yang su'ul khatimah. Maka hidupnya akan mengalami hidup yang sengsara, hidup yang mengalami kesulitan. Oleh karena itu, keridhaan orang tua itu keridhaan Allah itu tergantung keridhaan orang tua. Maka salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, ridallahu fi ridal walidain, ridhonya Allah itu tergantung dengan ridhonya orang tua. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain, murkanya Allah itu tergantung dengan murkanya orang tua. Salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayul a'mal ahabu minallah, ya Rasulullah, amal apa yang dicintai oleh Allah? Lalu Rasul menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat dengan tepat waktu, salat di awal waktu. Thumma ayya Rasulullah, lalu amal apa lagi yang dicintai oleh Allah? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Thumma ayya Rasulullah, lalu amal apa lagi yang dicintai oleh Allah? Yaitu al-jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dosa yang besar yang lain, kata Nabi, adalah wa qatlun nafsi, membunuh orang lain, membunuh seseorang. Yang terakhir adalah wa syahadatu zuri, memberikan kesaksian yang palsu. Ini merupakan dosa-dosa yang besar. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, golongan manusia yang akan mendapatkan su'ul khatimah, kematian yang buruk, adalah walladzi yu'dzil muslimina, yaitu orang yang menyusahkan atau menzalimi muslim yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa amma dzulmul ladzi la yatsrukuhu Allah fa dzulmul ibad ba'dihim ba'dan hatta yudabbiru li ba'dihim min ba'd. Adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah kezaliman manusia atas manusia yang lain hingga mereka menyelesaikan urusannya. Telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada beberapa kezaliman yang dapat mengakibatkan seseorang mengalami kebangkrutan di akhirat. Yang pertama adalah mencaci maki orang lain. Yang kedua adalah menuduh orang lain tanpa bukti. Yang ketiga, memfitnah orang lain. Kemudian yang berikutnya, memakan harta orang lain. Yang berikutnya, korupsi. Kemudian menumpahkan darah orang lain. Dan yang terakhir, memukul orang lain. Bahkan para ulama menambahkan, ada bentuk-bentuk kezaliman yang lainnya adalah, yaitu memakan harta anak yatim, enggan membantu orang miskin, kemudian membuat kebijakan yang dapat menyengsarakan rakyatnya. Jika dia seorang pejabat, jika dia seorang yang memiliki kekuasaan di republik ini, dia melakukan sesuatu yang bisa menyusahkan rakyatnya. Salah satu contohnya,
dia membuat kebijakan-kebijakan yang membuat masyarakatnya sengsara, itu adalah perbuatan zalim di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang zalim kepada orang lain, dia akan mengalami kematian yang su'ul khatimah, yaitu kematian yang buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, golongan manusia yang mendapatkan su'ul khatimah, kematian buruk, adalah al-musirruna 'alal kaba'ir, yaitu orang-orang yang terus-menerus berbuat dosa, wal maubiqatu, dan terus-menerus berbuat kekejian, alladzina lam yatubu ilallahi minha, termasuk orang yang tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah perbuatan dosa besar dan perbuatan keji yang dilakukan, yaitu berzina. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh mendekati zina, karena zina itu adalah perbuatan keji yang sangat buruk sekali. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang kedua, perbuatan yang dianggap dosa besar dan perbuatan dianggap keji adalah bermabuk-mabukan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surah Al-Maidah ayat 90. Allah berfirman, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, berjudi, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah mencuri, mengambil hak orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian orang lain di antara kamu dengan cara yang batil. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengamalkan 5 hal ini, maka kita akan mendapatkan kematian kita, kematian yang su'ul khatimah, yaitu kematian yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manakala ketika kita mampu menjauhi 5 perkara ini, kita mengamalkan perbuatan baik, kehidupan kita, kehidupan yang berbaik, berbuat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita beriman kepada Allah, kita beramal soleh, kita saling menasihati dalam kebaikan, saling menasihati dalam kesabaran, kemudian kita senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam, kita senantiasa mendawamkan membaca Al-Quran, kita senantiasa berbagi kebaikan dengan orang lain, maka kita akan mendapatkan kematian yang husnul khatimah, kematian yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala wa sahabati ala rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله استقيموا واعتدلوا urusan yang mendapatkan safnya الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.